juta ya. Karena biasanya sapi-sapi semental ini bobotnya itu sampai 1 ton kalau nggak salah saya, atau bisa ratusan lebih lah, pokoknya 1 ton itu sampai lah kalau nggak salah. Karena lagi di channel Arya Akbar Pratama. Oke guys, pada video kali ini jadi saya akan pergi ke peternakan sapi saya yang beberapa hari ini belum sempat saya ngeliatnya karena ada kegiatan lain. Dan juga kita nanti akan survei kerbaunya juga, sapi sementalnya juga, dan masih banyak lagi di sana terdapat jenis bisnis lainnya. Oke guys, bagaimana kisah selanjutnya? Ikutin channel saya terus, Arya Akbar Pratama, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu agar video ini semakin bermanfaat bagi orang lain. Yo, let's go! Oke guys, kita udah sampai di tempat peternakan sapi saya. Oke, langsung aja kita masuk guys. Nah, ini dah guys, kita udah sampai di tempat ternakan sapi saya. Dan ini adalah sapi biasa guys. Jadi di sini ada 4 ekor sapi dan di sana ada 2 ekor sapi semental. Nah, sayangnya sapi semental itu ya sedang kurus guys. Jadi kita harus ngepres makanannya agar dia tumbuh kembali. Ini guys peternakan sapinya. Jadi peternakan sapi ini guys ada hulunya banyak karena teran ini tiap tahun kan dijual di hari raya Idul Adha, terus dijual dan inilah tinggal lagi gitu. Rencananya saya akan menjual sapi ini nanti ketika sapinya siap untuk dipasarkan guys. Jadi hasil dari itu kita akan kasih kerbau gitu guys. Nah, di sini juga ada kerbau guys, cuman nampaknya kerbau sedang dilepaskan. Mereka mencari perendaman di belakang. Nah, tidak terlihat. Nah, itulah semental guys, dan ini sapi biasa. Makanannya guys. Mental guys sayang. Udah tua kayak wasang ya. Tapi emang tinggi deh. Kalau dua oke guys, jadi di ternakan ini
selain kita bisa beternak sapi, kita juga bisa mengumpulkan tai sapinya guys gitu maksudnya. Jadi tai sapi ini bisa digunakan sebagai campuran untuk membuat pupuk kompos guys gitu. Nah cuman di sini belum terlihat proses pembuatannya karena lantaran tai sapi yang dikumpulkan mungkin hanya sedikit gitu. Nah jadi tai sapi ini berfungsi untuk proses pembuatan pupuk guys, pupuk sawit. Jadi ini pupuk ini sangat baik sekali untuk tanaman-tanaman lainnya, bukan hanya sawit, melainkan tanaman-tanaman seperti pohon pisang, pepaya dan lain-lain. Nah jadi guys kalau kita beternak sapi ini tipsnya itu harus memang benar-benar diringankan guys. Maksudnya di sini diringankan, memang harus disabitkan makanannya ketika mereka dimasukin ke kandang. Kalau tidak ya seperti itu guys, kurus jadinya. Karena sapi ini makannya sangat banyak guys gitu. Nah kita sabitkan sebanyak-banyaknya gitu guys. Bos, berapa kira-kira harga sapi ini kalau dijual? Harganya ya tergantung jenis ya. Kalau jenis yang seperti ini kalau anakannya kurang lebih sekitar yang kecil inilah. Tapi biasanya ya menurut orang juga, kadang orang pengen yang beli sekecil ini, kadang orang pengen yang sebesar ini langsung dibelinya itu. Ya kalau kisaran kecil nih mungkin anakan seperti ini 5 kali ya, 5 juta ya, karena biasanya orang yang membeli yang sebesar itu gitu, yang anakan yang umur-umur siap untuk dikorbankan untuk Raya Idul Adha gitu. Nah jadi harga yang untuk ini yang telah siap dikorbankan untuk hari Raya Idul Adha itu kisaran harganya sampai 13 juta satu ekor, 14 juta satu ekor gitu. Dan jenis yang satu di sana itu sangat berbeda. Kalau yang di sana itu jenisnya sapi sumental, anakannya aja itu kemarin saya beli, bukan indukan, yang saya beli kemarin itu sampai harganya 25 juta kalau nggak salah. Itu indukan yang siap beberapa bulan untuk melahirkan lah gitu. Jadi kemarin udah ditawar dua itu, lantaran dulu itu sangat kurus, sangat kurus, 31 juta dua-duanya. Tapi saya nggak mau karena saya ingin membesarkan kembali. Jadi sapi semental ini harganya sangat mahal, melonjak tinggi. Itu bisa kisaran sampai 50 kali ya, 50 juta ya. Karena biasanya sapi-sapi semental ini bobotnya itu sampai 1 ton kalau nggak salah saya, atau bisa ratusan lebih lah, pokoknya 1 ton itu sampai lah kalau nggak salah. Karena saya jumpa ini kemarin kurus juga, makanya saya dapat harga miring lah ya. Ya nggak apa-apa sih, jelas kita ternak aja, kita konsisten, insya Allah lah gitu. Nah, dan sapi ini berbeda lagi dengan kerbau gitu. Kalau kerbau anakannya itu yang kecil itu sekitar 6 juta atau 7 jutaan gitu. Nah karena kerbau itu levelnya di atas sapi. Jadi kalau kerbau yang siap untuk diperjualbelikan untuk korban, untuk pasaran, itu sekitar 16 juta sampai 18 jutaan gitu. Nah untuk melihat kerbaunya itu bisa penonton sekalian lihat di vlog saya waktu saya ngambil kelapa muda di daerah
pengian gitu. Jadi saya secara ya tidak sengaja merekam atau ngesut kerbau tersebut, karena kerbau itu badannya lebih sangar, lebih besar daripada sapi gitu. Nah, itu kisaran harganya gitu. Nah, itulah dia kisaran harganya. Dan kalau untuk dipasarkan itu tuh bisa sampai ke mana, Bos? Kalau untuk pemasaran ini bisa kita ekspor ke luar negeri. Cuman kalau kita di daerah desa-desa, kita hanya menjual ya paling sekitar daerah kota atau kabupaten gitu. Terutamanya untuk desa sendiri kita jual untuk hari raya Idul Adha gitu. Kecuali kalau memang mau main besar, ya jangan nanggung-nanggung. Buat aja lahan 1 hektar, ya 2 hektar pun jadi. Beli sapi banyak-banyak. Iya. Karena dulu awalnya sapi saya ini berjumlah kurang lebih 50 ekor. Cuman lantaran terus dijual dan mungkin orangnya pun belum tepat untuk ini dulunya. Tapi sekarang ini pun kalau udah gemuk besok udah siap jual, saya akan menjual juga, karena saya akan ganti dengan kerbau gitu. Karena kalau kerbau itu dia semua makanannya itu dipukul rata, jadi ibaratnya tidak ribet lah gitu, tidak ribet seperti sapi. Sapi ini kan kalau misalnya dia makan harus disabitkan, dan apabila dilepaskan dia nginjak rumput yang mau dimakan, jadi injakan rumput yang telah dia injak itu dia tidak mau makan gitu. Nah, itu bedanya dengan kerbau. Kalau kerbau itu dipukul rata semuanya, apapun yang nampak selagi itu jenis-jenis tumbuhan yang seperti rumput atau apa itu dimakan, dipukul rata semua itu. Dan kerbau itu juga nggak terlalu sulit, tapi harus kita ini juga harus kita rawat dengan baik juga, seperti halnya kita merawat sapi gitu. Nah, kerbau itu dilepaskan dia butuh rendaman air gitu. Nah, itulah dia. Kalau untuk pemasaran ya, kalau untuk ini, untuk peternak sapi di saya itu hanya sekitar kota kabupaten saja, baru belum diekspor ke luar negeri gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki tambahan kita akan coba main besar. Kita coba main besar dan kita coba mengekspor ke luar negeri, insya Allah. Nah, gitulah dia kira-kira pasarannya. Kalau untuk pemasarannya, oke guys, itulah video pada kesempatan kali ini, video peternakan sapi saya. Mungkin sekian dulu dari saya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu agar video ini semakin bermanfaat. Sekian dan terima kasih.